Halo teman-teman, selamat datang di channel Almira Zeina. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan penting, yaitu 12 situasi di mana kamu lebih baik diam. Kadang-kadang, diam adalah emas, dan kita akan melihat kapan saja itu berlaku. Jadi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Mari kita mulai. 1. Saat emosi sedang tinggi. Situasi pertama adalah ketika kamu sedang sangat marah atau emosi. Dalam keadaan seperti ini, lebih baik diam dulu dan tenangkan diri sebelum berbicara. Kata-kata yang keluar saat marah bisa menyakiti orang lain dan menimbulkan penyesalan. Misalnya, ketika kamu sedang bertengkar dengan teman atau keluarga, cobalah untuk mengambil napas dalam-dalam dan beri dirimu waktu untuk tenang. Dengan begitu, kamu bisa berpikir lebih jernih dan menghindari mengatakan hal-hal yang bisa merusak hubungan. 2. Saat tidak punya informasi yang cukup. Kedua, ketika kamu tidak memiliki informasi yang cukup tentang suatu topik. Daripada memberikan informasi yang salah, lebih baik diam dan mencari tahu lebih lanjut. Misalnya, jika ada diskusi tentang topik yang kamu tidak terlalu paham, lebih baik dengarkan dulu dan pelajari sebelum memberikan pendapat. Ini akan membuatmu terlihat lebih bijaksana dan menghindari penyebaran informasi yang salah. 3. Saat orang lain sedang berbicara. Ketiga, saat orang lain sedang berbicara, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbicara menunjukkan rasa hormat dan bisa membuat komunikasi lebih efektif. Misalnya, dalam rapat atau diskusi kelompok, mendengarkan dengan seksama sebelum memberikan tanggapan bisa membantu memahami sudut pandang orang lain dan menciptakan lingkungan yang lebih kolaboratif. 4. Saat mendengarkan rahasia. Keempat, ketika kamu mendengarkan rahasia atau informasi pribadi dari seseorang, menjaga kepercayaan adalah hal yang sangat penting. Jika seseorang mempercayakan rahasia kepada kamu, itu berarti mereka percaya bahwa kamu bisa menjaga informasi tersebut. Menghormati kepercayaan ini dengan tidak membocorkan rahasia tersebut adalah tanda integritas dan keandalan. 5. Saat tidak yakin dengan pendapatmu. Kelima, ketika kamu tidak yakin dengan pendapatmu sendiri, lebih baik diam dan berpikir ulang sebelum mengungkapkan sesuatu yang bisa menimbulkan kebingungan. Misalnya, jika kamu merasa ragu tentang suatu keputusan atau pendapat, ambil waktu untuk merenung dan mencari informasi tambahan sebelum berbicara. Ini akan membantumu memberikan pendapat yang lebih solid dan terpercaya. 6. Saat menghadapi kritik. Keenam, saat kamu menerima kritik, dengarkan dulu kritik tersebut dengan baik sebelum memberikan respon. Ini bisa membantumu memahami sudut pandang orang lain dan mungkin menemukan area untuk perbaikan. Misalnya, jika atasan atau rekan kerja memberikan kritik tentang pekerjaanmu, cobalah untuk mendengarkan dengan hati-hati dan tidak langsung defensif. Ini bisa membuka peluang untuk belajar dan berkembang. 7. Saat situasi tegang. Ketujuh, ketika berada dalam situasi yang tegang atau konflik, diam bisa membantu meredakan ketegangan dan memberikan waktu untuk berpikir jernih. Misalnya, jika kamu berada dalam situasi konflik dengan teman atau keluarga, cobalah untuk tidak langsung bereaksi. Ambil waktu untuk menenangkan diri dan pikirkan cara terbaik untuk menyelesaikan masalah tanpa memperburuk situasi. 8. Saat tidak ada yang perlu dikatakan. Kedelapan, ketika kamu merasa tidak ada yang perlu dikatakan. Terkadang, keheningan bisa lebih bermakna daripada kata-kata. Misalnya, dalam situasi di mana kata-kata tidak bisa mengubah apapun atau hanya akan memperburuk keadaan, lebih baik diam dan biarkan tindakanmu yang berbicara. 9. Saat menghadapi gosip. Kesembilan, ketika kamu mendengar gosip, daripada ikut menyebarkan gosip, lebih baik diam dan tidak terlibat. Gosip bisa merusak reputasi dan hubungan. Jadi lebih baik hindari dan fokus pada hal-hal yang lebih positif dan konstruktif. 10. Saat menghadapi provokasi. Ke-10. Ketika kamu diprovokasi, diam bisa menjadi cara terbaik untuk tidak memperburuk situasi. Misalnya, jika seseorang mencoba memprovokasi kamu dengan kata-kata atau tindakan yang menyakitkan, cobalah untuk tidak bereaksi. Diam bisa menunjukkan kekuatan dan kontrol diri, serta menghindari konflik yang tidak perlu. 11. Saat berada di tempat ibadah. Ke-11.
ketika berada di tempat ibadah atau tempat yang membutuhkan ketenangan. Menghormati lingkungan sekitar adalah hal yang penting. Misalnya, di tempat ibadah, lebih baik diam dan fokus pada ibadah atau refleksi diri, daripada berbicara dan mengganggu orang lain. 12. Saat menghadapi orang yang sedang berduka. Dan yang terakhir, ketika kamu berada di sekitar orang yang sedang berduka. Kadang-kadang, kehadiran dan keheninganmu bisa lebih menghibur daripada kata-kata. Misalnya, ketika teman atau keluarga sedang berduka, kehadiranmu yang tenang dan penuh empati bisa memberikan dukungan yang mereka butuhkan tanpa harus mengatakan banyak kata. Itulah 12 situasi di mana kamu lebih baik diam. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu kalian dalam menghadapi berbagai situasi. Ingatlah bahwa kadang-kadang, diam adalah cara terbaik untuk menunjukkan kebijaksanaan dan empati. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.